Neng, kamu lagi apa? Hmm? Kenapa ini? Mau cerita bukan? Ini minum dulu susunya. Susu apa nih? Morina kecil go. Enak ya? Nih, biar Neng sehat. Kita lanjutin. Yuk. Simpan dulu ya susunya. Enak. Oh, mau lagi? Enak ya? Nih, pegang dulu sama Neng. Di sini Ibu bacain cerita ya. Susunya habis ya. Ini ceritanya tentang Abdullah bin Mas'ud, kori cilik bersuara merdu. Sini ininya simpen, Anda simpen ya. Nih, lihat Sam. Nah, lihat nih. Sejak kecil, Abdullah bin Mas'ud sudah menunjukkan ketunannya. Botak kecil itu sangat berbakti, usianya baru sekitar 8 tahun, tapi dia sudah bekerja membantu orang tuanya. Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing di padang rumput. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu seorang pengembala kambing. Coba hitung yuk, kambingnya ada berapa? 1, 2, 3, 6. Balikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada berapa kambingnya? Ada 9. Nih, tugas pengembala itu udah mudah karena kambing-kambing itu hewan yang sangat bandel. Jadi harus sabar ya kalau misalkan mengembala kambing itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu orang yang penyabar. Siang itu cuaca sangat panas. Abdullah bin Mas'ud beristirahat di bawah pohon rindang. Kemudian ada 2 orang yang nyamperin. Nah, ternyata mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Siapa? Abu Bakar. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu nggak kenal sama mereka. Terus Nabi Muhammad berkata gini, bawalah hewan anak kambingmu itu kemari. Tapi Abdullah bin Mas'udnya bingung, ragu-ragu menyerahkan anak kambing itu. Masa sih anak kambing bisa menghasilkan susu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Terus Rasulullah mengusap nih perut anak kambing itu diusap, sayang, lihat sayang. Ini kambing itu diusap sama nabinya, sama Nabi diusap. Udah gitu Nabi itu baca gini, Bismillahirrohmanirrohim. Dibaca Bismillah. Setelah itu Nabi mulai memerah susu. Sangat deras air susunya, sungguh ajaib. Abdullah bin Mas'ud sangat tercengang tuh kaget. Masa anak kambing bisa menghasilkan susu sebanyak itu? Terus mereka bertiga meminum susu yang segar hingga hilang rasa haus yang tadi terasa mencekik. Terus kata Nabi tuh berseru, berhenti. Tiba-tiba air susu dari kambing itu berhenti. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Hal yang mustahil bisa terjadi, sayang. Nih, lihat. Nih, dari melihat Nabi yang mukjizat Nabi itu yang hebat itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, Tuan, ajari aku bacaan ucapan yang tadi. Nabi Muhammad tersenyum ramah. Kamu anak yang pintar, tentu aku bersedia mengajarimu, katanya begitu. Terus sejak itu Abdullah bin Mas'ud punya sahabat istimewa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Nah, Rasul juga menyukai sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa suka, Neng? Karena anaknya pintar, terus sifatnya jujur dan juga cerdas. Terus Abdullah bin Mas'ud juga rela meninggalkan kampung halamannya demi menemui Rasulullah memeluk Islam. Nah, mengapa Abdullah bin Mas'ud ingin menjadi pelayan? Karena dengan cara itu Abdullah bin Mas'ud gimana? Bisa belajar banyak dia. Belajarnya di rumah Nabi. Kemanapun Rasul pergi, Abdullah bin Mas'ud menyertainya. Dia menyiapkan segala keperluan Nabi, menyediakan air dan wudhu dan mandi. Dia juga menyusun terompah jika Nabi akan berpergian.
Jadi Abdullah bin Mas'ud ini sangat rajin ya sayang ya, dan cekatan, dan juga rajin kan, suka bantu ibu ya. Kalau tidur dibersihin ke tempat tidurnya ya, ditilep-tilep selimutnya ya. Pinter. Terus oh nih, lihat deh, Abdullah bin Mas'ud ngapain nih ke kamar Nabi. Nah, ternyata sama Nabi juga dipercayai. Walaupun dia masuk ke kamar Nabi, Nabi percaya. Tentu saja jika ada keperluan penting. Oleh sebab itu ia diberi nama pemegang rahasia Nabi, atau dikenal dengan sebutan Syahibu Syiri Rasulullah. Kejujuran Abdullah bin Mas'ud sangat teruji. Dia memegang kepercayaan yang teguh. Tak ada rahasia keluarga Nabi yang bocor keluar rumah, sehingga Rasulullah semakin mempercayainya. Tujuan utama Abdullah bin Mas'ud adalah belajar. Nah, harus belajar ya. Di masa kecil banyak-banyak menimba ilmu, niscaya akan bahagia setelah besar. Terus Abdullah bin Mas'ud meneladani seluruh cara hidup Nabi. Orang mengatakan bahwa akhlak Abdullah bin Mas'ud sangat mirip dengan Rasulullah. Ya kenapa tidak? Karena beliau tinggalnya di rumah Nabi. Dia melihat keseharian Nabi. Tuh lihat, Abdullah bin Mas'ud lagi apa ini? Lagi apa sih? Lagi mengaji ya? Abdullah bin Mas'ud memiliki kelebihan tersendiri, yaitu suaranya sangat merdu ya. Ya, nanti disimpan sama ibu ya sayang. Pegang sini. Apakah pelajaran kesukaan Abdullah bin Mas'ud? Nah, apa ya? Ternyata dia sangat menguasai ilmu membaca Al-Quran. Dengan tekun dia mempelajari kitab suci, sehingga dia bisa membacanya dengan tajwid yang benar. Bacaannya juga terdengar merdu di telinga. Dia rajin membaca Al-Quran, suaranya merdu. Terus ini lagi apa nih? Lagi sholat ya? Terus udah gitu, sekarang udah beranjak dewasa nih. Anak muda itu hafal Al-Quran ya. Neng mau jadi penghafal Al-Quran? Aduh, sama ibu. Mau jadi penghafal Al-Quran? Mau ya. Nah, terus di sini ada apa ya? Ya ampun, kasihan dipukulin ya. Abdullah bin Mas'ud juga seorang pemberani. Ketika itu Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Abdullah mendatangi Ka'bah. Di sana ia membaca surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Meski suaranya merdu, kafir Quraisy memarahinya. Salah satu kafir berkata, "Apakah yang dibaca Abdullah bin Mas'ud itu?" Temannya menjawab, "Sialan, dia membaca ayat-ayat yang diajarkan Muhammad." Kemudian mereka memukulinya ramai-ramai. Tuh lihat tuh, kasihan banget ya. Tuh, Abdullah bin Mas'ud tetap mengaji sampai selesai walaupun dipukulin. Tuh lihat, dia babak belur. Udah gitu diselamatin sama sesama orang muslim. Ya. Terus udah. Nah, setelah dewasa, Abdullah bin Mas'ud menjadi orang penting. Dia adalah ulama yang disegani masyarakat. Tuh lihat nih. Abdullah ikut berjuang hingga agama Islam berjaya. Abdullah bin Mas'ud juga menjadi salah satu pejabat negara. Neng, hebat ya. Dari pengembala kambing jadi pejabat negara. Ya, karena apa? Karena rajin belajar ya. Neng mau? Iyalah harus mau. Nih, menjelang kematiannya, Khalifah Utsman bin Affan mendatanginya. Khalifah Utsman berkata, "Kamu tak pernah mengambil gaji selama jadi pejabat. Maukah kuambilkan sekarang?" Abdullah bin Mas'ud menggelengkan kepala. Dia menyedekahkan uang itu untuk umat Islam. Jadi udah aja gajinya buat umat Islam aja. Dia nggak nerima nih. Wah, hebat ya, dermawan ya. Lihat, Abdullah bin Mas'ud udah menjadi kakek-kakek. Abdullah bin Mas'ud meninggal dunia dengan tenang dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Berkat belajar rajin di masa kecil, Abdullah bin Mas'ud menjadi orang yang banyak pahalanya. Insya Allah dia masuk surga. Subhanallah, Neng ya, hebat ya. Ini adalah kisah dari sahabat Rasul.